Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Assalamualaikum wa iya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man Ramadana imanan wa tisaban wa lahu ma taqaddama min zanbi. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang fitri ini kita diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, pada hari ini 1 Syawal merupakan hari kemenangan bagi umat Islam, mana mereka telah kembali dari berjuang melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Maka pada kesempatan ini, dimanapun berada, kami akan menyampaikan fadilah-fadilah, raihlah kemenangan di hari raya Idul Fitri. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, tadi kami membacakan ayat di depan bahwasanya untuk meraih kemenangan itu pada 1 Syawal ini, yang pertama, kami sebagai umat Islam di seluruh penjuru dunia pada 1 Syawal ini merupakan hari kemenangan. 1. Mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Maka pada hari ini di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, umat muslim dan muslimat merayakan hari kemenangan. Harapan mereka mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak kesalahan dan kekhilafan mereka. Walaupun dalam bulan Ramadan mereka sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan. Pertama, mungkin mereka sudah membaca Quran, salat tarawih, dilanjutkan dengan salat lain, dan hari inilah mereka merasakan yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan pahala yang luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesempatan untuk meningkatkan tali silaturahmi, sebagaimana ayat Allah menyampaikan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'asluhu baina akhwaikum, bahwasanya para muslim itu adalah bersaudara. Pada hari fitri ini, hari kemenangan ini, mereka meningkatkan tali silaturahmi, baik itu saudara kandung maupun saudara tetangga kita. Mereka saling kunjung, saling mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena mereka menyadari walaupun ibadah puasa sudah dilakukan, ibadah sunnah sudah dilakukan, karena Allah menyampaikan ada 2 yang perlu dijaga. Yang pertama, hablum minallah. Hablum minallah adalah tanggung jawab kita kepada Allah, pribadi kita masing-masing. Yang kedua, hablum minannas. Inilah yang dikatakan membangun silaturahmi. Mereka merasakan bahwasanya hidup ini tidak bisa sendiri. Maka pada hari raya ini, hari kemenangan bagi umat Islam, mereka bersama-sama saling kunjung mengunjungi, saling mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada kesalahan, kekhilafan yang sengaja maupun tidak sengaja dia lakukan. Mungkin di bulan-bulan di luar Ramadan mereka belum sempat minta maaf. Maka pada hari yang fitri inilah
sebagai umat Islam, dia merasakan bahwasanya hidup itu bersaudara. Bahwasanya kata orang mengatakan, orang barat mengatakan soal politikon, bahwasanya hidup itu tidak bisa sendiri. Islam mengajarkan kita itu bersaudara. Kenapa? Dalam hidup ini kita tidak bisa apa-apa, walaupun kita memiliki fasilitas semuanya. Bolehlah kita katakan orang yang terkaya di satu kampung atau satu daerah. Ingat, terjadi musibah, terjadi bencana, siapa yang pertama adalah tetangga kita. Kalau kita tidak membangun tadi silaturahmi, maka kita tidak akan merasakan hidup itu aman dan tentram. Sidang pemirsa Batam TV dimanapun berada. Yang ketiga, Hari Raya Idul Fitri ini meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan, kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan karena Allah, kita ini tidak ada apa-apa. Allah ingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat ke-7. Orang-orang yang selalu bersyukur, apalagi pada Hari Raya Fitri ini, bukan dipandang baju baru, bukan dipandang sepatu baru, tetapi bagaimana kita pada hari kemenangan ini kita mengucapkan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat Allah itu semakin hambanya banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan angkat kita. Apakah itu derajat kita, apakah pekerjaan kita, apakah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menyadari kita ini siapa. Yang kita bawa itu tidak ada apa-apanya. Kita kembali kepada Allah dalam sebagaimana kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis menyampaikan, kullu mauludin yuladul ala fitrah. Setiap kita lahir ini suci. Kita tidak bawa apa-apa. Kita tengok waktu kita lahir cuma tangisan yang kita ucapkan. Orang tua kita kalau laki-laki diazankan, kalau perempuan diiqamahkan. Itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari yang fitri inilah, mari kita bersama-sama, sidang pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Dimanapun kita berada, kita ingat kepada Allah. Rasulullah menyampaikan, ittaqillah haitsuma kunta. Ingatlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan dalam tausiah Hari Raya Idul Fitri ini kita sama-sama kita raih kemenangan ini. Kemenangan itu bukan karena kita memiliki fasilitas semuanya, tidak. Kemenangan itu adalah di hati kita. Hidup kita nyaman, tetangga kita nyaman, keluarga kita bahagia, anak-anak kita bahagia, keluarga kita sejahtera. Karena Rasulullah menyampaikan yang dikatakan bahagia itu adalah baiti jannati. Rumah tanggaku adalah sentral kebahagiaan. Itu dilahirkan dari rasa syukur kita kepada Allah. Kita merasakan hidup sehat. Dengan kesehatan ini kita akan lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita, insya Allah kita akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Banyak perintah Allah kepada kita. Mungkin kita tidak mampu melaksanakan semuanya. Kita ambil salah satu contoh, solat yang 17 rakaat. Itu secara hukum wajib kita laksanakan. Dimanapun kita berada, apapun dasar kita, kita wajib melaksanakan 17 rakaat. Kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak bersyukur, kita tidak diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita tidak mampu melaksanakan semuanya itu. Sedang pemirsa Batam TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada hari fitri ini, mari kita bersama-sama merenung dan merenung kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Tidak ada jamin yang mengatakan, ayat tidak ada yang mengatakan, hadis pun tidak ada yang mengatakan, belum tentu kita akan hidup 1446 Hijriah. Untuk itu mari kita bersama-sama di hari yang fitri ini kita merenung dan berpikir. Allah menyampaikan, afala taqilun, afala tatafakkarun. Apakah dengan nikmat yang banyak yang aku berikan kepada kamu, kamu tidak berpikir?
Apakah dengan nikmat yang banyak ini kamu tidak menggunakan akal kamu? Mudah-mudahan sidang pemirsa Batam TV yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah akan lebih memberikan perhatian khusus kepada kita. Banyak tanda-tanda kita harus bersyukur. Di samping kita melaksanakan sholat 17 rakaat, kita tambah lagi dengan sholat sunat 12 rakaat, kita tambah lagi dengan sholat duha 8 rakaat, kita tambah lagi dengan sholat tahajud 11 rakaat. Totalnya 48 rakaat. Kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pemirsa Batam TV yang berbahagia, yang keempat adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini 1445 Hijriah. Kita bisa muhasabah diri kita. Bagaimana kualitas takwa kita, bagaimana kualitas iman kita. Para ulama menyampaikan, iman kita itu terbagi kepada 4. Yang pertama, ada iman kita itu tetap saja. Kerjanya sujud, tasbih saja. Itulah iman para malaikat. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Mereka tidak pernah membantah Allah. Yang kedua adalah imannya naik terus. Itulah iman para nabi. Nabi itu diuji oleh Allah. Bagaimanapun beratnya ujian, bagaimanapun cobaannya, iman dia tetap naik. Yang ketiga, iman kita itu turun. Itulah iman setan. Tidak puasa, tidak zakat, tidak haji dan sebagainya. Yang keempat, imannya kaum muslimin yang berbahagia. Yang keempat adalah iman kita adalah imannya naik dan turun. Itulah kita manusia. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang keempat adalah imannya naik turun. Itulah iman manusia. Kadangkala kita diuji oleh Allah, kita tidak sabar. Kadangkala kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Banyak hal-hal yang kita lalaikan. Itu mudah-mudahan kita bersama. Pada hari yang fitri ini, mari kita bersama-sama. Kita tingkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah takwa. Takwa adalah membuat kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Sesaat lagi kami akan kembali. Sidang pemirsa Batam TV yang berbahagia dimanapun berada. Yang keempat tadi adalah meningkatkan iman dan takwa. Kita menengok Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bukan bahasa takut, tapi ingatlah kepadaku bahwasanya aku cuma mengharapkan kamu wa'budullah, sembahlah Allah. Memang benar sidang yang berbahagia. Allah itu tidak minta apa-apa kepada kita. Cobalah kita tengok dalam kehidupan sehari-hari. Allah cuma memerintahkan kita datang waktu sholat, yuk kita tunaikan sholat. Maka ketakwaan ini sidang berbahagia. Memang Allah sudah jamin tidak ada apa-apa yang kita bawa. Cobalah kita tengok di waktu kita akan mengantarkan mayat ke makam. Apa yang mereka bawa? Tidak ada apa. Mungkin bolehlah titel kita besar, profesor, doktor. Terakhir, titel kita adalah almarhum atau almarhumah. Itu buktinya. Karena itu waktu dilahirkan oleh Allah, kita tidak bawa apa-apa. Kembali pun kita tidak bawa apa-apa.
illa kecuali kata Allah amal ibadah yang kita lakukan. Mungkin kita 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Berapa sih kita mampu melaksanakan dekat diri kepada Allah? Apakah sudah imbang rasanya nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah menyampaikan dalam surah Al-Hujurat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallaha yasqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, ya ayuhan nas, Allah menyampaikan, aku jadikan lelaki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, kita saling mengenal. Apakah suku kita Medan, apakah suku kita Jawa, apakah suku kita Batak? Allah sampaikan, lita'arafu, saling kenal mengenal kamu. Karena hidup di dunia ini kita perlu meningkatkan rasa ukhuwah yang sangat tinggi. Dari yang pertama tadi kami sampaikan. Terakhir, mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang takwa. Tidak ada apa-apa yang kita bawa kecuali adalah amal ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza mata bani Adam in qata amaluhu min salasin. Salah satunya adalah mungkin sedekatun jariyah. Kita berimpak ke masjid, kita berimpak ke mushola, kita memberikan sedekah penuh dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pandangan siapa-siapa, tapi ikhlas kita berikan. Maka itu akan dapat menyelamatkan kita kelaknya di yaumil qiyamah. Sedang persahabatan TV yang berbahagia, kita menyadari apa yang kita bawa sih setelah kita berpulang ke rumah Allah. Dunia lebih ringan daripada akhirat. Akhirat itu akan lebih lama daripada dunia. Coba kita tengok keluarga kita masing-masing. Kita punya keturunan. Saya punya bapak, bapak punya bapak lagi, bapak punya bapak lagi. Kalau kita hitung kalkulasikan dengan kalkulator mungkin sudah 250 tahun. Tapi dunia belum juga kiamat. Maka Allah sampaikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat itu lebih lama daripada dunia. Karena itu maka kita persiapkan sebelum ajal sampai kepada kita. Sebelum maut menjemput kita. Sebelum malaikat itu menampiri kita, mari kita persiapan dengan amalan-amalan. Maka pada bulan Ramadan inilah kaum muslimin dan muslimat berlomba-lomba dia melaksanakan amalan-amalan. Apakah itu qiraatul Quran, apakah itu sholat tahajud, apakah itu mereka selalu meningkatkan ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwasanya dia belum tentu hidup tahun depan. Maka dengan amalan hari inilah, maka pada hari yang fitrah ini mari kita bersama-sama kita tingkatkan. Jangan lepas Ramadan lepas cinta kita kepada Allah. Pergi Ramadan semuanya kita simpan di dalam lemari semuanya. Itu bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dikatakan orang-orang yang takwa. Memang puasa ini endingnya takwa. La'allakum tattaqun. Takwa, endingnya takwa. Mudah-mudahan dengan melaksanakan puasa dengan iman tadi, dengan takwa tadi, betul-betul kenal Allah. Mudah-mudahan itu pengharapan. Belum pasti sidang persahabatan TV yang berbahagia. Kita puasa langsung masuk surga, tidak. Itu masih kalimat pengharapan. Mudah-mudahan kalau puasa kita penuh dengan iman, puasa kita penuh dengan ketakwaan, puasa kita penuh dengan cinta kepada Allah, bukan pengaruh-pengaruh yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedang persahabatan TV yang berbahagia. Mudah-mudahan kita bersama-sama pada tahun 1445 Hijrah ini. Betul-betul harapan kita, wa antum muslimun, kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman. Kita hidup kita penuh dengan keimanan, bahagia di rumah tangga kita, bahagia dalam masyarakat kita, bahagia lingkungan kita, bahagia kota kita, dan bahagia dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bersama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala
kita menjadi orang yang betul-betul dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apapun yang akan kita lakukan, Allah selalu menjaga kita. Yakin sidang pemirsa yang berbahagia. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, sudah dikasihi oleh Allah, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik, terutama yang namanya godaan-godaan setan. Kita sadar setan ini punya MOU dengan Allah. Apa kata Allah? Innahu lakum aduwwum mubin. Perlu kamu ketahui, setan itu musuhmu yang nyata. Dia akan memperdaya kamu bagaimana kamu meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia akan menyerumuskan kamu kepada jalan-jalan yang tidak baik. Kita contoh nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Dia senang dalam surga, tapi dengan daya tipu daya setan, alhamdulillah dia berhasil dikeluarkan oleh setan dari surga Jannatul Na'im. Mudah-mudahan sidang pemirsa Batam TV yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Begitupun bagi yang mendengar, mari kita bersama-sama. Kalau ini tausiah ini, tasbih ini bermanfaat bagi kita bersama, mari kita bersama-sama mengevaluasi kembali diri kita masing-masing. Kita evaluasi lagi keluarga kita, sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu. Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, diri kita, pelihara keluargamu dari ganasnya siksaan api neraka. Kita bersama-sama memohon kepada Allah. Kalau kita bandingkan ganasnya api neraka, banyak ayat menceritakan. Narullah, nar itu adalah panas, membuat hidup kita, kalau dalam rumah tangga sudah tidak tenang, rumah tangga sudah tidak tentram, rumah tangga saling berantakan, rumah tangga saling cekcokan, itu sudah menunjukkan kebahagiaan kita itu sudah tidak ada. Maka pada hari yang fitri ini, mari kita bersama-sama, kita kembali kepada fitrah kita, yakni insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat menceritakan tentang takwa ini. Banyak ayat menyampaikan. Kita menjadi tontonan bagi kita, jadi pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Allah sudah sampaikan, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian kitab Al-Quran, tidak ada ragunya. Yang ragu itu kita. Mau sholat ragu, mau zakat ragu. Karena orang merasa berzakat ini bukan habis harta kita. Allah sudah sampaikan, apapun yang kamu dapati, kalau kamu ingin bahagia, keluarkan zakatnya. Kalau nggak sampai nisabnya, mungkin kita akan berinfak. Banyak sidang pemirsa Batam TV yang berbahagia. Kalau kita dilebihkan oleh Allah sedikit, coba kita tengok ke belakang. Betapa banyak butuhnya orang bantuan uluran tangan kita. Kita tengok Utsman bin Affan, khalifah yang terkaya. Dia merasakan betapa banyaknya orang yang miskin, maka dia infakkan semua hartanya. Bagaimana dengan kita? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin gaji lah bagi pegawai negeri. Berapa yang kita zakatkan, berapa yang kita infakkan, berapa kita peduli terhadap orang fakir miskin, berapa kita peduli terhadap anak yatim. Maka untuk itu mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini kita muhasabah diri kembali. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang fitri. Sidang pemirsa Batam TV yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Raih kemenangan pada hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Yang pertama tadi adalah mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengharapkan bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana kita membangun tali silaturahmi, tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, tidak membedakan yang jelek dengan yang cantik, tidak membedakan yang cantik dengan yang cantik. Itu yang keempat, mari kita tingkatkan rasa takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama.
Begitupun saya pribadi, mohon maaf kalau dalam penyampaian ini kurang tepat, salah kata, tapi niat kami adalah untuk mengajak bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.